Oke, salam semua sobat sastraku. Di sini kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan ya yang berada di novel yang kita kaitkan ke dalam realitas sosial Pak pada masa ini gitu ya. Nah, betapa ringannya mulut kita melabeli seseorang itu atau sesuatu itu adalah kejahatan. Gitu. Lantaran kita hanya menilai dengan kacamata kuda yang kita pakai. Gitu. Dalam realitas pada masa kini, kejahatan tidak hanya diinterpretasikan terus sebagai pembunuhan, perundungan atau soal fisik. Ya. Nah, pada masa kini kejahatan bisa dibungkus rapih agar isi kejahatan itu tercium harum, Pak. Jadi itu terlihat baik bagi mereka dengan adanya pembenaran-pembenaran, begitu. Nah, di sini saya akan membedah kejahatan-kejahatan sederhana pada masa kini yang terbungkus rapi. Namun ini akan berdampak sangat mencekam bagi masa depan masyarakat kita. Nah, di sini saya tidak sendiri untungnya. Di sini saya sudah bersama papa saya. Ya papa, boleh kenalan dulu, kan kita perlu tahu ya papa itu gimana gitu. Oke. Iya, mangga. Sobat sastra, perkenalkan nama saya Tata Sumitra. Kelahiran Tasikmalaya pada 1965 dan sekarang saya berdomisili di kota Cirebon. Nah, jadi udah berdomisili di Cirebon. Ya, Cirebon kurang lebih 25 tahun. 25 tahun Sudah lama. Nah, teman-teman, menariknya papa tuh dulunya sama nih kayak Hanif, jadi dulunya tuh kuliah jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ya Pak ya. Betul. Nah, coba diceritain Pak sedikit. Dulu papa tuh memang kuliah di jurusan bahasa Indonesia di Ciamis. Kalau dulu namanya STKIP Galuh Ciamis. Nah, sekarang sudah diganti namanya Universitas Galuh Ciamis atau disingkat atau kependekannya Uningal. Ambil jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Kebetulan sama dengan Hanif ya. Iya. Nah, jadi lumayan nih ya relevansi gitu dengan yang kita bahas ini kan mengenai novel-novel ya yang mengaitkan dengan realitas sosial di masa kini. Kita langsung aja ke pembahasannya Pak ya. Tentang jadi Hanif membaca dua novel yang bisa dikaitkan dengan realitas sosial di masa kini. Yang pertama itu ada novel Kelomang karya Kizing La Azifa itu. Dia orang Banten. Di dalam novel itu menceritakan tentang pembajakan hak asasi manusia itu yang terjadi di kota itu. Jadi ada seorang anak dari jurnalis, bapaknya itu jurnalis, anaknya itu seorang aktivis lingkungan dia itu. Jadi ada suatu perusahaan yang ingin menggeruk pasir laut di daerah pesisir, yang ingin menggeruk pasir laut itu dan untuk kepentingan urusan perusahaannya sendiri begitu, tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi pada masyarakat pesisirnya Pak. Gitu. Dan untuk menggeruk pasir di laut itu dengan kapal-kapal pengeruk yang besar itu memerlukan izin dari pemerintah setempat, juga pemerintah dari yang paling atas gitu Pak. Dan itu sangat mulus perizinannya Pak, sangat lancar sekali perizinannya. Dan itu mengakibatkan geramnya si aktivis lingkungan itu untuk menentang adanya pengerukan pasir laut itu. Jadi dia pun melakukan demonstrasi bersama teman-teman aktivis lingkungannya, lalu dia meninggal karena tertembak pada saat melakukan demonstrasi itu Pak. Selanjutnya itu ada novel Selamat Tinggal karya Terelie. Nah, ini teman-teman sobat sastra sudah pada tahu, tidak asing lah dengan Terelie. Nah, di novel Selamat Tinggal ini Pak menceritakan soal pembajakan hak cipta. Pembajakan hak cipta seorang penulis. Itu seorang penulis. Jadi ada seorang mahasiswa sama sastra Indonesia. Mahasiswa sastra Indonesia
dia itu kuliah sambil menjaga toko buku milik uaknya, kalau di kita uak ya Pak. Jadi si toko bukunya itu menjual buku-buku bajakan Pak, yang dijual dengan harga yang murah, yang terjangkau untuk kalangan-kalangan yang membutuhkan harga yang terjangkau. Nah ini dapat dirasakan memiliki dampak yang buruk begitu untuk masyarakat setempat dan untuk penciptanya, gitu. Karena dia merasakan, dia melihat sendiri begitu. Ada seorang sastrawan gitu, penulis di tokohnya itu namanya Sutan Pane. Ada di Google pas kalau dicari Sutan Pane ada ya. Nah itu dia jatuh miskin, keluarganya itu malah jualan warung gitu di pegunungan gitu Pak. Gitu. Nah dia malah jatuh miskin. Itu sangat menggerakkan hati seorang mahasiswa itu untuk menentang bahwa adanya pembajakan buku lagi, pembajakan hak cipta begitu Pak. Nah di sini Hanif mau nanya itu pendapat Papa mengenai 2 novel itu yang membahas tentang pembajakan hak asasi manusia itu, yang saat ini Pak di realitas sosial pada masa kini itu sangat banyak ditemukan begitu Pak, tentang pembajakan buku, pembajakan hak asasi manusia gitu yang adanya ya dari orang-orang yang berpengaruh begitu Pak. Nah, bagaimana pendapat Papa nih mengenai hal itu? Mengenai kedua novel tersebut tentu ada perbedaan, karena perbedaan tema ya tentu akan beda juga gitu ya, dampaknya. Kalau yang pertama novel yang berjudul Kelomang itu ya, kan itu pembajakan penggerukan pasir ya, di lautan tanpa di pesisir ya, tanpa seizin dari pemerintah setempat atau Pemda setempat atau Pemkot setempat ya, bukan dari pemerintah. Nah, itu melanggar hukum, karena segala sesuatu yang melanggar hukum itu akan berdampak kepada lingkungannya. Misalnya pengerukan pasir itu akan berdampak pada lingkungan sekitar, kepada masyarakat sekitar. Bisa jadi malah dengan terus-terusan dikeruk secara liar akan menimbulkan erosi. Juga terjadi abrasi laut. Di samping itu juga akan mengganggu biota laut. Ya, ikan, plankton, tajuk plankton, bintang kecil akan kena dampaknya dari penggalian liar tersebut. Sementara yaitu yang tadi ya, yang Kelomang itu ya, dampaknya. Sekarang yang judulnya apa tuh? Selamat Tinggal. Nah itu sama sebetulnya, itu melanggar hak asasi manusia kan? Karena kan tidak berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau dari si hak cipta yang dipayungi oleh hukum pemerintah. Nah, ini akan juga berdampak kepada si hak cipta itu sendiri. Berdampaknya gimana? Ya tadi seperti yang seorang sastrawan yang sampai apa tadi? Menjual membuka warung ya, warung yang sebetulnya harus mendapatkan haknya itu dari hak ciptanya sendiri. Ini sangat memutuskan ya hak orang lain atau rezeki orang lain, kalau bahasa masyarakat, memutus rezeki orang lain, walaupun rezeki itu memang sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Tapi ini kalau secara sengaja ya tentunya akan berdampak kepada jiwa si hak cipta itu sendiri. Dia merasa tertekan, merasa tidak adil, kok bisa begini zaman ini. Jadi merasa dikriminalisasi,
bisa merasa termarginalkan. Yang tadinya saya pengarang sastra atau penghasil karya sastra, sekarang harus jadi pedagang. Walaupun pedagang itu sebetulnya mulia, tapi mungkin hasil dari karya cipta itu bisa melebihi warung gitu, karena karya cipta itu biasanya abadi. Iya, betul. Biasanya abadi itu sangat luar biasa. Ini yang karya cipta itu lebih besar sih dampaknya daripada yang tadi itu. Saya boleh sedikit aja sebenarnya. Ketika Bimbo menciptakan lagu-lagu yang sangat bagus di masyarakat di tahun 70-an, Bimbo itu kan grup band dari Bandung yang sekarang udah 7 bulan juga ya. Mereka itu bermain musik atau mengadakan konsernya tidak banyak di Indonesia, ada sih ada, tapi di luar negeri, mereka itu mengadakan konser-konser sehingga musiknya itu direkam di luar negeri. Nah, ketika booming di Indonesia di waktu itu dan sampai sekarang masih dinikmati oleh para kalangan orang tua, dan saya juga emang suka gitu, karena memang ya saya terutama dari segi faktor kriminalisasi kejahatannya gitu ya, kasihan. Kata Bimbo, saya udah berusaha di Indonesia tapi belum ada jawaban dari pemerintah, belum ada ketegasan waktu itu. Nah, dia itu baru bisa setelah dia datang ke luar negeri, minta dari luar negeri bahwa Bimbo itu memang di luar negeri sangat dikagumi, di Indonesia juga tentu dikagumi. Ini bagaimana caranya? Akhirnya pihak luar negeri dengan Indonesia berkolaborasi untuk menetapkan aturan, regulasi atau payung hukum supaya masyarakat itu tidak lagi melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa menyalahgunakan hak asasi seseorang, hak cipta seseorang. Nah itu sekarang sih alhamdulillah katanya udah bisa diterima. Namun masih banyak lagi di Indonesia, bukan hanya itu. Bimbo sih udah selesai, tapi yang lain-lainnya banyak kan. Orang yang kerja di bidang seni banyak yang hak ciptanya disalahgunakan, seperti lagu kok dinyanyikan sama penyanyi lain tidak boleh gitu kan. Nah sekarang kan masih dipermasalahkan juga sampai saat ini. Ya, itu tentu tak akan terkait dengan kedua novel itu ya sama, karena merupakan karya seni. Kira-kira begitu. Ya, makasih Bapak. Sebelumnya mau nanya nih, Bapak dulu kan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ya dulu di STKIP Galuh. Pak kalau baca buku suka baca bajakan juga nggak apa-apa? Oh dulu itu agak sulit juga. Kalau sastra, kalau buku-buku ya seperti loakan di pinggir jalan banyak, tapi kan buku-buku yang sifatnya esai ya, esai itu jadi kadang-kadang buku-buku yang sifatnya ilmiah gitu ilmiah. Bukan novel atau roman. Iya, bukan. Nah, itu karena mencari itu tuh sulit, di Tasik itu dulu. Nah, bagaimana cara bisa kita menyelesaikan jurusan manusia dengan kesulitan sarana dan prasarananya? Nah, kebetulan di Universitas Galuh, dulu STKIP, ada yang namanya perpustakaan. Nah, itu perpustakaan boleh dibilang lengkap lah untuk zaman dulu gitu. Kalau sekarang mau ilmu kan namanya berkembang, banyak ilmu lain. Tapi untuk bahasa Indonesia pada saat itu ya alhamdulillah bisa tercover pemikiran kita tuh dengan buku-buku yang ada di perpustakaan itu. Jadi kalau kita misalnya masuk kuliah duhur, nah udah jam 10 udah ada di kampus, bukan
bukan kan tuh aduh rajin banget, bukan, tapi kan karena minimnya sarana itu. Bagaimana kita bisa mendengarkan menyerap apa yang disampaikan oleh para dosen, sementara kita tidak punya sumbernya. Sedangkan kan sumber itu sangat dibutuhkan. Begitu ya Pak. Iya. Nah, untuk diskusi kita kali ini alhamdulillah sudah selesai Pak. Iya. Semoga hasil diskusi kita ini dapat membuahkan inspirasi kepada yang menonton ya, yang menonton sobat-sobat sastra ataupun yang lainnya yang menonton video ini pokoknya. Betul. Nah mungkin cukup sekian dari kita ya. Ya, mohon maaf ya, karena mungkin udah lama ya, jadi memberikan komentar atau opini juga masih kurang gitu ya. Mungkin yang muda-muda lebih cerah karena energinya masih banyak ya. Ya, terima kasih banyak Bapak udah mau sama-sama, terima kasih partner diskusi kita hari ini ya Pak ya. Ya. Mungkin sekian dari kita ya. Sampai jumpa sobat sastra.